Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok untuk diajukan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Abdullah Jaki, Sarjana Sastra Magister Humanihora, yang disusun dan direncanakan oleh Bu Ibu Herlina Mardiana, Siti Maisaro, Iin Atimah, dan Arin Khairunisa, semester 5 PIAUD Miftahul Huda, Pamanukan, Subang. Pendidikan anak usia dini sangat penting bagi perkembangan kemampuan belajar, sosial, pemantauan kesehatan, dan pengembangan karakter. Semua aspek pertumbuhan tersebut bisa dipantau dan berkembang melalui pendidikan anak usia dini. Kokoh atau rapuhnya perkembangan otak anak sangat bergantung kepada semua hal yang dialaminya di usia dini. COVID-19 yang melanda Indonesia memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan penutupan lembaga pendidikan termasuk PAUD, RA, dan TK. Melihat kondisi di lapangan, proses pembelajaran PAUD pada akhir tahun 2019-2020 beralih dari belajar di sekolah ke belajar di rumah. Tantangan ujian bagi kelangsungan proses pembelajaran maupun ekstensi PAUD atau RA atau TK tidaklah mudah. Peserta didik PAUD belum mampu atau belum saatnya mengekspresikan gawai sebagai alat pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran PAUD yang penuh dengan kegembiraan, keakraban, kasih sayang, dan keharmonisan lainnya lenyap ditelan wabah COVID-19. Semua manfaat PAUD bagi perkembangan anak usia dini tidak boleh hilang karena pandemi COVID-19. Disinilah penting perannya orang tua dalam berkomunikasi dengan para guru untuk memastikan aktivitas belajar mengajar bagi anak usia dini tetap berjalan dengan baik di rumah, sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Orang tua membimbing berbagai aktivitas anak di rumah dengan mengamati segala hal yang dilakukan anak seperti apa yang diucapkan anak, termasuk ekspresi wajah, gerakan proses belajar, dan hasil karya anak di setiap sudut ruang baik di dalam maupun di luar rumah. Selain itu, tentunya orang tua juga perlu mengamati pertumbuhan fisik dan kondisi psikologis anak dengan berkonsultasi kepada para ahlinya. Segera kepada para ahlinya, maka guru harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran belajar dari rumah sangat membantu guru dalam proses pembelajaran ini. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring yang kompleks, yang harus dikemas dengan efektif dan dipahami oleh wali siswa dan siswa. Tuntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat media yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan, walaupun dengan pembelajaran BDR, yakni belajar dari rumah, akan memberi kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan. Namun, guru harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cangkupan materi dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan. COVID-19 yang melanda Indonesia memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan penutupan lembaga pendidikan termasuk PAUD, RA, dan TK. Melihat kondisi di lapangan, proses pembelajaran PAUD pada akhir tahun 2019-2020 beralih dari belajar di sekolah ke belajar di rumah. Yang baik, seharusnya kita mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pembelajaran anak didik kita. Bukan hanya mengikuti perkembangan, namun juga harus memanfaatkan secara baik agar perkembangan teknologi tidak menjadi sia-sia. Biasanya anak usia dini selalu tertarik dalam hal-hal yang baru, dan teknologi dalam sesuatu yang baru bagi anak, maka dari itu harus bisa memanfaatkan teknologi untuk menarik minat anak didik dalam hal belajar. Usia dini mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Maksudnya adalah bahwa inti kegiatan belajar anak adalah bermain. Melalui bermain inilah anak mencoba menjelajah berbagai hal yang menarik untuk dirinya, mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya.
Secara alamiah, bermain memotivasi anak untuk mengetahui sesuatu yang lebih mendalam dan secara spontan anak mengembangkan kemampuannya. Kita sebagai pendidik pun harus paham dengan perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat di kalangan masyarakat, dan seorang guru pun harus mampu menularkan apa yang didapatnya kepada anak didik mereka dengan perkenalan teknologi tersebut kepada anak didik. Berdasarkan pembahasan di atas, penyusun berencana untuk mendiskusikan seperti apa implementasi permainan dengan media informasi dan teknologi dalam mengembangkan sosial emosional anak di TK tersebut untuk mendukung mengembangkan pertumbuhan pendidikan anak di masa pandemik ini melalui tema program alat permainan edukasi dan memperkenalkan telekomunikasi serta mensosialisasikan peraturan pemerintah menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan hal tersebut diajukan sebagai tugas kelompok 1. Objek diskusi perencanaan pembelajaran dalam bentuk video yang judulnya Implementasi Program BDR Pembuatan Alat Permainan Edukasi Kesehatan dan Telekomunikasi dengan Media Informasi dan Teknologi dalam mengembangkan perkembangan aspek nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional anak di PAUD, RA maupun di TK. Alat permainan yang akan kita rencanakan sebagai pembelajaran belajar dari rumah. Yang pertama, Rumah Pintar oleh Saudari Arin Khairunisa. Yang kedua, memperkenalkan telekomunikasi oleh Ibu Herlina Mardiana. Yang ketiga, permainan edukasi oleh Ibu Siti Maesaro. Yang keempat, menjaga kebersihan oleh Ibu Iim Atimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep rumah pintar. Di masa waktu pandemi ini, solusi untuk pembelajaran pendidikan yang telah dihimbaukan oleh pemerintah, yaitu belajar dari rumah. Maka saya, Arin Khairunisa, dari kelompok 1, tugas media pendidikan anak usia dini, dalam topik alat permainan edukatif, akan menjelaskan permainan rumah pintar. Dan permainan ini saya harap anak-anak tetap bersemangat dalam belajar meski harus menghadapi pandemi ini dan untuk mengisi waktu. Serta saya berharap juga kepada orang tua untuk tetap produktif mengasah dan mengasuh perkembangan kreativitas anak. Langsung saja untuk alat dan bahan, yaitu ada bahan bekas dari kardus, contohnya ini. Terus ada lagi barang bekas dari tutup botol. Selanjutnya yang diperlukan adalah spidol warna-warni, kertas dan kertas origami, gunting, cutter, penggaris, lakban, dan double tip. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita harus membuat polanya dulu, yaitu sebuah kotak. Kita ukur dulu dengan penggaris. Setelah dibentuk di pola, lalu kita tebalkan dengan spidol. Setelah itu kita hias dengan spidol warna-warni. Dan untuk lebih menampilkan lebih bagus lagi, kita menggunakan karton supaya si benda tersebut dapat menarik anak-anak. Setelah itu kita kreasikan sesuai dengan apa yang ingin kita capai dan apa yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak melalui media pembelajaran alat permainan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, saya akan menjelaskan langkah-langkah proses pembuatannya. Yaitu sudah terbentuknya kardus bekas, lalu ini digunakan sudah saya ukur, atur. Nanti saya akan lakban ini untuk menjadi atap, bagian atapnya di sini. Lalu nanti di sini saya akan membuat pola
sebagai pintu. Yang sebelah sini saya akan membuat pola kotak besar sebagai jendela dan fungsinya untuk kegiatan belajar anak. Pola selanjutnya di sini saya akan menempelkan tutup botol di sini, dan di sini saya akan menempelkan beberapa gambar dan proses pengerjaan kegiatan. Ini hasilnya rumah pintar, atap, jendela, pagar, pintu. Di sini saya mewarnai dan nanti saya akan jelaskan kegunaannya. Di sebelah sini saya membuat garis melengkung dan titik-titik garis untuk nanti anak bisa menebalkan, berlatih untuk membuat garis melengkungan. Di sini saya menempelkan beberapa gambar yang berkenaan dengan tema lingkungan dan kendaraan. Di sini ada kendaraan di udara, yaitu pesawat, dan kendaraan udara yang kedua saya membuat roket. Di sini kendaraan panjang ada kereta, dan kendaraan kecil ada mobil. Kendaraan di laut ada perahu, juga nelayan pekerjaannya menangkap ikan di laut. Setelah itu di sini saya menempelkan tutup botol menjadi bilangan 1 sampai 30 supaya anak bisa belajar dan mengenal angka lebih jauh lagi. Di sini ada huruf vokal A, I, U, E, dan O. Di sini saya menulisnya 2 huruf, A besar dan A kecil. Begitupun huruf I besar, I kecil, U besar dan U kecil, E besar dan E kecil, O besar dan O kecil. Lalu di sini saya menggunakan yang tadi, yang dilubangin tadi untuk sebagai papan tulis di sini tentang keluarga atau foto. Dan di sini nanti anak-anak bisa mengikuti tulisan kertas HPS yang saya sudah potong-potong kecil-kecil, potong dadu. Nah, di sini nanti anak-anak bisa mencari hurufnya, menyesuaikan dengan apa yang ada di tulisannya. Ini sengaja saya buat seperti ini supaya nanti anak bisa menaruh kembali di tempat ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Herlina Mardiana, saya dari semester 5 dan saya kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan telekomunikasi mulai dari tradisional sampai modern. Mari kita kenalkan kepada anak-anak usia dini untuk mengenal alat telekomunikasi yang tradisional. Langkah-langkahnya yang harus diperhatikan untuk pembuatan permainan alat telekomunikasi tersebut. Yang pertama, kita menyiapkan gunting, karton, origami, kardus bekas, dan lem. Untuk langkah-langkah pembuatannya, kita gunting dulu polanya dan kartonnya. Kita sediakan kardus bekas. Kardus bekasnya ini dilem dan dibungkus oleh karton tersebut. Dan setelah itu kita lubangin
bagian tengah kardusnya untuk memasukkan surat tersebut, bisa dari pintu atau bisa dari atasnya. Kiranya sekian untuk mengenalkan alat telekomunikasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat bahan telekomunikasi yang zaman dulu. Saya akan memperkenalkan kepada anak usia dini bahwa alat telekomunikasi dulu itu seperti ini. Langkah-langkahnya, bahan-bahannya, yang pertama benang, bisa benang wol atau bisa benang yang lainnya. Yang kedua yaitu kaleng bekas, kaleng apa aja. Yang ketiga paku untuk melubangi kalau benang ini bisa masuk ke sini. Dan inilah hasil dari pembuatan alat telekomunikasi tradisional zaman dahulu. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan kepada anak usia dini untuk memperkenalkan alat telekomunikasi modern. Yang pertama bahan-bahannya yaitu kardus bekas, origami, spidol, lem, dan kertas HPS berwarna. Langkah-langkahnya, yang pertama kita membuat pola untuk menjadikan bahan, lalu ditempel pola tersebut dan kita gunting kertas origami kecil-kecil untuk membuat huruf, dan kardus dibentuk menjadi bagian dari kotak-kotak tersebut. Lalu kita tempelkan, dan setelah tempelkan kita menulis untuk mengenalkan kepada anak usia dini huruf melalui dari huruf A sampai huruf Z. Dan kita memperkenalkan juga angka mulai dari angka 1 sampai angka 9 dan 0. Ini juga tanda panah untuk memperkenalkan mana yang kanan, mana yang kiri, bawah, dan atas. Lalu ini gunakan spasi. Kiranya sekian untuk memperkenalkan alat telekomunikasi modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Im Atimah dari PIAUD semester 5 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan permainan edukasi belajar dari rumah tentang menjaga kebersihan, memahami ekspresi untuk anak-anak dan lingkungan cuaca atau iklim. Nah, alat bahan untuk menjaga kebersihan. Pertama, kardus bekas, spidol, gunting, pensil warna, pensil, gunting, dan lem. Langkah-langkahnya, yang pertama kita siapkan alat tulis pensil untuk membuat gambar kerannya dulu dan airnya. Kemudian kita warnai. Yang ketiga, lalu kita bikin gambar tangan dan peserta kumul-kumulnya. Begitulah langkah-langkah dan alat untuk membuat alat kebersihan. Selanjutnya, alat bahan untuk memahami ekspresi anak-anak yang perlu disiapkan. Pertama, kardus bekas, spidol, karton, gunting, cutter, lem fok, penggaris. Nah, langkah-langkahnya. 1. Membuat pola kepala terlebih dahulu. Kemudian kita membuat ekspresi mata dan ekspresi mulut. Nah, ekspresi matanya yang sedang marah, senang, sedih, bahagia, dan menangis. Nah, demikianlah langkah-langkah membuat ekspresi wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah proses penjelasan alat dan bahan serta kegiatan pembuatan alat permainan edukasi, dan ini hasil contohnya. Nah, ini ekspresi wajah. Ini cuaca dan iklim. Ini tentang lingkungan, kebersihan lingkungan. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang ekspresi wajah kepada anak-anak. Nah, kita
membuat ekspresi wajah. Kita ajarkan kepada anak-anak untuk mengerti sosial emosional, emosi, tentang mengatur emosi anak. Kita tunjukkan kepada anak bahwa di dalam diri kita ada beberapa emosi. Nah, seperti ini ekspresinya. Ini ekspresi. Seperti ini ekspresi wajah menangis. Nah, terus ekspresi wajah marah. Ekspresi wajah senang. Ini ekspresi wajah bahagia. Di samping untuk melatih sosial emosional anak, kita juga memperlihatkan bahwa emosi, melihat emosi marah dan emosi sedih itu jelek, dan emosi senang itu ekspresinya bagus. Nah, demikianlah ekspresi wajah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebersihan lingkungan. Kita akan menjelaskan kepada anak usia dini bahwa kebersihan lingkungan adalah nomor 1, terutama kebersihan tangan kita. Ada di wabah COVID ini, kita harus sering-sering melakukan cuci tangan. Tidak hanya sebelum dan sesudah makan kita cuci tangan, tapi setelah kita melakukan kegiatan. Perumpamannya gini, ini kumannya, ini airnya, ini kerannya, kita cuci tangan kita. Nah, kumannya ke bawah air dan tangannya jadi bersih. Selanjutnya, yang ketiga, mengenal cuaca iklim. Di sini anak dapat mengenal dan membedakan perubahan yang ada di lingkungannya, misalnya melalui perubahan cuaca. Alat dan bahannya, pertama kardus bekas, spidol, karton, gunting, cutter origami, kapas, dan paku. Langkah-langkahnya yaitu membuat pola dari kardus bekas dulu, terus kita membuat gambar mataharinya, cuacanya dengan kapas, seperti cuaca berawan, cuaca cerah, cuaca hujan, cuaca panas, dan cuaca dingin. Demikianlah langkah-langkah dan alat bahan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada anak usia dini tentang kondisi alam, cuaca dan iklim, bahwa di alam ini ada beberapa cuaca atau iklim. Yang pertama yaitu iklim panas. Nah, iklim panas. Yang kedua iklim hujan, iklim dingin, iklim cerah, dan iklim atau musim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maesaroh dari kelompok 1 semester 5 PIAUD. Saya akan menjelaskan tentang apa itu bermain sambil belajar melalui alat permainan edukasi. Dan alat permainan ini bisa digunakan sebagai latihan maupun selingan belajar di rumah. Tentang alat permainan ular tangga Islami. Alat dan bahannya yaitu saya akan menyediakan kardus, kertas karton, kertas origami, spidol, dan penggaris. Nah, untuk langkah-langkahnya kita hanya memerlukan membuat kotak-kotak atau kolom-kolom untuk membuat ular tangganya. Sesudah itu kita tempelkan di dalam kardus kartonnya dan jadilah seperti ini. Inilah hasil dari kreasi saya untuk membuat ular tangga Islami. Nah, seperti ini. Dan ini dadunya. Oke, saya akan menjelaskan
aspek-aspek yang terdapat dalam permainan edukasi ini. Yang pertama adalah aspek nilai agama dan moral. Di sini kenapa saya memilih ular tangga Islami? Karena di sini di dalam ular tangga ini terdapat pendidikan Islami, yaitu mengenal Islam. Nih, waktu-waktu subuh ada membunyikan rukun, terus di sini membaca surat Al-Fatihah. Itu adalah perkembangan nilai agama dan moral. Untuk perkembangan fisik motoriknya, yaitu dengan anak melemparkan dadu, terus dengan membuka kertas-kertas yang ini. Nah, dengan menggunakan jari anak, nanti ibu guru yang membacakan tulisan yang ada di sini. Terus untuk perkembangan aspek kognitifnya, di sini anak dapat mengenal angka. Ini loh angka 1, angka 2, angka 3. Ketika anak melempar dadu, anak berhitung. Misalkan nih, ini yang ada di atas, anak menghitung 1, 2, 3, 4. Mana nih angka 4-nya? Anak-anak mengenal bilangan. Anak-anak angka 4, cari angka 4. Nah, misalkan di sini angka 4 nih. Nah, untuk perkembangan bahasanya melalui bacaan yang ada di kertas. Nih, misalkan anak-anak membuka ini. Nah, sang guru pendamping membacakan. Nah, kamu nih, sini membaca surat Al-Fatihah. Jadi anak-anak tuh membacakan secara langsung dengan bermain. Untuk perkembangan sosial emosionalnya, anak dapat bermain berkelompok, bermain bersama teman-temannya, dan juga anak bersabar menunggu antrian, yaitu antrian melempar dadu. Karena di sini mainnya berkelompok, paling tidak 4 orang ya, karena ini harus berkelompok. Jadi anak-anak harus menunggu antriannya untuk melempar dadu. Dan untuk seninya, anak-anak bisa bernyanyi di sini, karena di sini terdapat ada misalkan nih di sini berhenti di sini. Di sini ada tulisan menyanyikan lagu bahasa Arab. Misalkan contohnya yang nyanyian One and One I love good Allah. Seperti itu, anak-anak secara langsung menyanyikan lagunya. Nah, ini adalah alat permainan edukasi yang pertama yang saya buat. Selanjutnya, saya membuat jam dinding seperti ini, sama alat dan bahannya yaitu kardus, kertas karton, sama kertas origami, lem, sama gunting. Sama polanya, kita pertama membuat pola dulu, membuat pola bulat, terus dikasih angka di sini. Nah, kenapa saya membuat jam pintar? Ini namanya jam pintar karena dengan jam ini anak bisa mengenal waktu, bisa disiplin. Misalkan bangun harus jam 7 di sini nih, nanti harus berangkat sekolah, ini namanya jam 7. Nah, di sini juga bisa mengenal menit, bukan hanya mengenal jam, tapi anak-anak mengenal menit. Kalau misalkan di sini nih jam 12, ini jam 12. Kalau misalkan jam pendeknya, jarum panjangnya ke sini, berarti dari jam 12 ke jam 1, ini ada tulisan 5 menit. Ini namanya jam pintar. Berarti anak-anak tidak hanya mengenal jamnya saja, tapi anak juga bisa mengenal menit. Ini dikhususkan untuk anak kelas B untuk mempersiapkan ke jenjang yang selanjutnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan ini adalah hasil karya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.